Nama saya Triwahyuni. Untuk pendidikan terakhir saya Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alang-alang tumbuh subur ini hadir sebagai salah satu bisa kita bilang solusi usaha pengolahan ikan, khususnya ikan lele pasca panen. Kita berharap dengan adanya usaha pengolahan ikan lele, harapannya bisa menjawab, menampung pada saat ikan itu sangat melimpah, bisa diolah, memiliki value added yang tinggi, dan tentunya harapannya ke depan ikan lele ini bisa menjadi sumber ketahanan pangan baru. Jadi Alang-alang tumbuh subur ini berdiri sejak tahun 2007, sudah cukup lama, dan awalnya waktu itu memang kita bermula dari usaha benar-benar rumah tangga skala sangat kecil sekali. Kita mulai dengan satu buah kompor dan waktu itu membuat abon ikan. Harapannya waktu itu hanya sekedar kita berharap suatu saat nanti usaha pengolahan ikan lele ini bisa menjawab persoalan di masyarakat pada saat panen ikan itu melimpah. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata alhamdulillah usaha ini diizinkan untuk berkembang dan terus tumbuh sampai dengan saat ini. Kita ada total 32 varian produk olahan, baik itu frozen food maupun juga dry food. Kita ada beberapa outlet yang mendukung, salah satunya outlet Bos Pempek, dan di sini untuk outlet Bos Pempek sendiri adalah salah satu outlet yang kita punya khusus untuk menyediakan aneka olahan ikan dalam bentuk pempek, batagor ikan, dan juga siomay ikan. Kita pengen masyarakat pada umumnya itu bisa mengkonsumsi ikan dengan mudah, dengan gampang, dan makanannya pun juga bervariatif, tidak harus selalu dengan nasi. Bestseller produk kita itu yang paling utama adalah keripik lele. Jadi kalau boleh disampaikan di sini, mungkin ada produk yang saya bisa hadirkan di sini. Mungkin untuk di belakang saya ini ada keripik sirip lele, ini namanya Crispy Fin. Ini salah satu produk yang bestseller di kita. Ini sirip ikan lele untuk produk dry food. Kemudian ada keripik ikan lele juga yang terbuat dari daging ikan lele. Lalu kami ada produk-produk yang lain itu abon. Alhamdulillah abon ini sudah ber-SNI. Untuk produk selanjutnya kita ada, kebetulan kan momennya juga pas dengan lebarannya sebentar lagi. Kita ada produk nastar dari ikan lele. Jadi ini produk lahir untuk menjawab kebutuhan akan kue kering di masa lebaran. Kita berpikir bagaimana ya caranya supaya ikan ini tetap masuk dalam hidangan lebaran, supaya orang tidak harus memikirkan kalau saya makan ikan berarti harus ada nasinya. Nah, kita berinovasi dengan membuat nastar dari ikan lele. Salah satu produknya adalah seperti ini. Ini terinspirasi bagaimana caranya supaya anak itu mengkonsumsi ikan atau masyarakat pada umumnya dia tidak jenuh. Jadi variasi ragam produk yang dihasilkan, harapannya masyarakat benar-benar familiar dengan produk-produk perikanan. Untuk harga jual, kita kalau yang siap makan itu mulai dari 8.000 itu udah bisa dapat otak-otak ikan satu porsi. Kemudian untuk yang produk-produk seperti ini harga 20.000 untuk Crispy Fin. Untuk empek-empek sendiri kita mulai di 12.000. Untuk pempek kita ada produk frozen, ada produk siap makan juga. Lalu untuk yang tadi saya sebutkan seperti ini yang nastar, ini 17.000 untuk nastar ikan lele. Jadi menurut kami produk ini sangat terjangkau untuk di kalangan masyarakat, khususnya di lingkup masyarakat Boyolali dan juga sekitarnya. Harga untuk yang kami sebutkan tadi cukup kompetitif, apalagi ingredient yang di dalamnya adalah terdapat ikan. Kalau sebelum pandemi, kapasitas produksi kita lumayan antara 120 kilo sampai dengan 150 kilo. Tapi masa pandemi ini kita bukan turun, tapi bisa dibilang berubah drastis. Kita mungkin hanya di angka 30, 35, 50 kilo, 60 kilo itu udah paling banyak sekali. Untuk pemasaran sebelumnya memang kita pure offline semua. Ini kami kerjasama dengan toko, kerjasama dengan mitra, kerjasama dengan para pengepul. Jadi semuanya
produk barang itu diantar, kemudian mereka akan mendistribusikan lagi, mereka akan mengirimkan lagi ke rekanan-rekanan mereka atau menjual langsung kepada customnya. Tapi selama pandemi ini semuanya berubah, toko-toko kami hampir bisa dibilang 90% itu memang off, benar-benar off, tidak ada aktivitas produksi karena kebanyakan mereka berada di daerah-daerah yang berdekatan dengan objek pariwisata seperti itu. Jadi di masa pandemi ini pola pemasaran kami berubah, dan yang tadinya kita tidak pernah mikirin online, sekarang mau tidak mau kita harus belajar online. Dan kita mulai dari pembukaan outlet, bisa dibilang ini outletnya itu outlet ghost kitchen. Jadi memang kita menjual aneka ragam produk kita yang tadinya itu menggantungkan sekali di distributor, bergantung sekali ke mitra. Sekarang kita coba ubah untuk bekerja sama dengan marketplace yang ada, baik itu GrabFood maupun juga Gojek. Bisa dicek, dilihat untuk produk kami ada di Bos Pempek, sudah available di GrabFood maupun juga di GoFood. Adapun untuk toko online sendiri, kita bisa dilihat untuk toko online kita ada di marketplace Shopee, namanya Alang-Alang Tumbuh Subur. Kemudian untuk produk-produk frozen food itu ada di kasir Bos Pempek. Ke depan kita melihat kalau untuk peluang usaha masih sangat terbuka, banyak yang belum dikerjakan, banyak yang belum digali dari potensi ikan lele. Mulai dari bahan baku saja itu banyak sekali. Orang sekarang sudah mulai apalagi di masa pandemi, banyak orang yang jenuh kemudian mencari aktivitas, mencari rutinitas lain yang bisa ibaratnya mengisi waktu yang luang, waktu yang kosong. Dengan pekarangan yang sempit, dengan lahan yang tidak terbatas, orang bisa mulai berbudidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Jadi dengan kolam terpal atau mungkin dengan pure benar-benar murni sistem bioflok. Dan lele itu membutuhkan air yang tidak terlalu banyak, sehingga sangat mungkin untuk dikembangbiakkan baik sebagai hobi maupun juga sebagai sumber pendapatan baru. Di sisi olahan sendiri, lele ini bisa dibilang ikan yang dia punya daya hidup lama. Beda misalkan seperti udang atau seperti nila yang dia daya hidupnya itu harus dengan asupan oksigen yang full penuh. Lele ini misalkan kita simpan dalam durasi waktu 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin 1 minggu, itu dia ikannya tetap sehat, tetap bagus. Jadi apabila kita ingin melakukan usaha khususnya pasca panen ikan lele, kita hanya butuh supply bahan baku kontinu dan tempat penampungan seperti itu untuk memastikan bahwa kita memiliki ketersediaan bahan baku secara optimal. Di samping itu, ikan lele ini yang tadi saya sebutkan, dia cocok dengan lidahnya orang Indonesia, tidak terlalu amis, baunya juga tidak terlalu strong. Di samping itu juga rasanya pun hampir semua kalangan tuh bisa menerima. Sehingga produk-produk atau olahan yang dihasilkan pun juga harapannya memang nantinya ke depan punya peluang, punya nilai jual yang tinggi. Untuk kendala yang pertama dulu, mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu, orang masih menganggap bahwa ikan lele, atau mungkin sekarang sekian persen orang masih beranggapan ikan lele itu hidup di lingkungan yang kotor, makan dari makanan yang tidak sehat, kemudian kanibal, kemudian kurang hygiene dan segala macam. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan campaign, kita berusaha untuk mengeduket masyarakat umumnya, termasuk juga kita punya pusat pelatihan namanya P2MKP, Alang-Alang Tumbuh Subur. Jadi pusat pelatihan ini kita mengedukasi masyarakat bahwa ikan itu bisa dikembangbiakkan dengan mudah, dengan baik, dengan tata cara yang ibaratnya memang secara kaidahnya memiliki tata cara budidaya ikan yang baik dan bisa diolah yang baik pula seperti itu. Sehingga harapannya ke depan ikan lele ini, satu, dia bisa memperbaiki citra dirinya sebagai ikan yang pada umumnya jadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan kendala yang namanya juga pemasaran saat ini pun juga semua terkendala. Tapi yang pasti kita yakin bahwa setiap kali ada persoalan pasti Allah sudah menjanjikan solusi, tinggal kita mencari. Untuk pengembangan olahan, jadi bisa dibilang pengembangan olahan sendiri kita kalau secara teknis di produksinya kita pure benar-benar dilakukan sendiri. Tapi kalau untuk misalkan eksperimen, uji,
tentu kita menggandeng pihak-pihak yang terkait. Jadi misalkan eksperimen, kami kebetulan saat ini juga sedang ada kerjasama juga dengan SMK. Biasanya ide kreatif ini juga hadir dari kalangan akademisi. Biasanya mereka memberikan ide untuk produk baru atau varian rasa baru. Kedepan kita ingin Alang-alang Tumbuh Subur bisa menjadi usaha yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tapi harapannya bisa multisektor. Usaha ini bisa memberikan kebermanfaatan lah untuk masyarakat di sekitarnya, menambah ukhuwah persaudaraan, dan juga kita berharap dari usaha ini nanti bisa selain meningkatkan kesejahteraan, dan juga kita berharap usaha ini benar-benar bisa menjadi rumah kedua yang mana memberikan satu ikatan keluarga besar di mana ada rasa saling memiliki, ada rasa saling kebersamaan, dan tentunya kita ingin selain membawa kebermanfaatan untuk diri kita, juga masyarakat di lingkungan sekitar kita. Untuk pemirsa di rumah yang ingin mendapatkan produk-produk kita, khususnya produk-produk Alang-alang Tumbuh Subur, baik itu olahan ikan maupun olahan ikan air tawar yang lainnya dalam bentuk frozen food maupun dry food, silahkan bisa kunjungi. Kita tersedia produk ada di GrabFood dengan nama Bos Pempek dan juga di GoFood. Silahkan bisa dicek untuk para pemirsa yang tinggal di area sekitar Solo Raya, nanti bisa cek untuk di GrabFood namanya Bos Pempek. Kemudian untuk produk dry food, teman-teman semuanya pemirsa di rumah nanti bisa cek juga untuk di Shopee. Nama lapak tokonya adalah Alang-alang Tumbuh Subur. Di situ tersedia ragam produk-produk kita. Dan kegiatan-kegiatan kami, baik itu kegiatan pelatihan, aktivitas produksi setiap hari, pemirsa juga bisa lihat di channel YouTube kita, yaitu P2MKP Alang-alang Tumbuh Subur Channel. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, video ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan jangan lupa subscribe Agrozin ID.